Exis Mitra Utama untuk dapat bersiap menggunakan virtual background yang sesuai dan juga mengkondisikan dirinya masing-masing. Untuk informasi tambahan, untuk virtual background tersendiri sudah kami kirimkan lewat chat Zoom ya, rekan-rekan. Jadi silakan untuk yang available bisa menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita. Yang kami hormati Bapak Lunghi Muhammad Hafib selaku Technical Counselor PT Exis Mitra Utama sekaligus narasumber pada kesempatan kali ini beserta juga dengan jajarannya. Serta juga rekan-rekan mahasiswa peserta webinar yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara Industrial Sharing bersama PT Exis Mitra Utama dengan tema utama yaitu webinar tentang Simple Crude with Spring Boot pada hari ini Selasa 19 November 2024. Kegiatan Industrial Sharing ini merupakan kegiatan pembekalan persiapan karir dari sisi hard skill maupun soft skill bagi mahasiswa maupun alumni Telkom University yang bekerja sama dengan mitra industri. Pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan PT Exis Mitra Utama, di mana mitra kami akan memberikan pembekalan dan ilmu seputar pengembangan aplikasi dengan framework yang sangat populer ya, yaitu Spring Boot ya teman-teman. Dan barangkali di informatika Telkom University ataupun di prodi-prodi teknik yang ada di Telkom University juga sudah menggunakan Spring Boot ini ya. Jadi insya Allah akan menarik, obrolannya pun akan nyambung insya Allah nanti ya. Nah, untuk rangkaian kegiatan pada siang hari ini, dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Telkom University, dilanjutkan kepada acara inti yaitu Industrial Sharing dari PT Exis Mitra Utama, yakni dengan penyampaian materi Simple Truth with Spring Boot. Lalu dilanjutkan juga nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman, yang ini menariknya insya Allah akan ada 2 hadiah yang menarik ya bagi teman-teman yang nanti mungkin akan bertanya ataupun mungkin nanti yang akan menjawab pertanyaan dari narasumber. Lalu setelah adanya Q&A juga akan ada foto bersama, serta nanti di akhir juga akan ada pengisian feedback sebagai bukti ya teman-teman nanti untuk mendapatkan TAK. Lalu berikutnya adalah penutup. Baik rekan-rekan, perkenalkan saya Pak Adi Fadilah akan menemani rekan-rekan sekalian dalam acara Industrial Sharing pada kesempatan ini. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Hadirin dipersilahkan dalam posisi tegak. Indonesia
Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, hadirin dipersilakan kembali pada posisi semula. Hadirin yang kami hormati, masuk pada acara inti Industrial Sharing bersama PT Eksis Mitra Utama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Lunghi Muhammad Hafib. Beliau merupakan Technical Counselor PT Eksis Mitra Utama. Oke, saya coba sapa dulu ya. Halo Pak Lunghi, sudah ready Pak? Halo, Pak Aldi ya? Oh, ya. Ya, betul Pak, saya Pak Aldi Pak. Sudah ready Pak? Suara saya jelas. Oh jelas Pak, aman. Oke, Siap. sudah ready. Oke, baik. Kalau begitu kami mengundang Bapak Lunghi Muhammad Hafib untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Lunghi dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Aldi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PT Persita Utama. Saya sendiri Lumi akan mewakilkan dari perusahaan PT Persita Utama sendiri gitu ya. Oke, di sini kita akan bahas singkat ya, karena ini sebetulnya lumayan pendek ya. Jadi di sini saya cuma mau show something real aja untuk teman-teman di sini. Jadi daripada bahas-bahas teori atau bahas-bahas teknologi yang mungkin ya nanti bakal hilang ya, mending kita bahas yang di real life aja ya, di real world itu gimana gitu. Kita coba bikin sebuah aplikasi simple ya, yaitu Truth ya, nanti saya jelaskan semuanya. Dengan framework Spring Boot ya. Kenapa Spring Boot? Karena ya ini lumayan populer dan lumayan banyak perusahaan yang mencari kandidat-kandidat yang bisa di Spring Boot, termasuk yang teraktif ya untuk di Indonesia gitu. Jadi perusahaan kita juga mencari untuk berapa Spring Boot. Atau ada yang mau daftar gitu ya, mungkin bisa ya sedikit si interview di sini kira-kira gitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Telkom University, terutama Pak Faldi atas kesempatannya. Semoga apa yang akan saya sampaikan hari ini bermanfaat ya. Oke, langsung saja saya mau share screen dulu. Untuk pertama, tentunya tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin memperkenalkan Eksis itu apa sih gitu ya. Ya pasti ada yang mikir kayak ini provider kali, bukan ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, Eksis itu apa gitu ya. Mungkin bisa saya share dulu ya. Share. Oke.
Saya share dulu. Udah terlihat jelas kah? Sorry. Hmm. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah Pak Alumhi, tapi Sudah ya? masih Oke. belum mode full screen, Pak. Oh ya, screen dulu ya. Oh belum ya? Oke, Ya, oke. belum full screen, Pak. Mohon maaf. Bentar. Oke, ini sudah ya? Ya, sudah Pak Alumhi. Sudah ya? Oke. Di sini saya akan perkenalkan dulu tentang Eksis Mitra Utama. Itu apa ya? Ini company profile kita ya dari PT Eksis Mitra Utama. Nah, teman-teman di sini bukan Eksis yang provider ya. Nanti ada yang ngira Eksis provider kerja di sana. Enggak, ini adalah Eksis Mitra Utama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi terutama software ya. Oke, langsung saja. Pertama, saya dulu ya, saya kenalin diri saya dulu. Saya adalah seorang technical competency counselor, itu nama bootcampnya ya. Cuma biasanya dibilang trainer ya. Dia saya ngajar teman-teman yang ingin masuk ke perusahaan dan dipersiapkan untuk bisa bekerja di project, kira-kira begitu. Ya, nah saya sendiri sudah bekerja di Axis selama 7 tahun, 2 tahun di project dan 5 tahun di technical competency counselor yaitu di trainer. Ya, nah sekarang saya berdomisili di Yogyakarta karena kita ada cabang di Jogja juga, di Jogja. Kira-kira gitu ya. Dan di sini saya ngajarin teman-teman tuh rekan-rekan .NET, Java, QA juga, quality assurance saya juga ngajarin. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik masuk perusahaan, mungkin bisa bertemu saya sebagai trainernya ya, bisa jadi gitu ya. Oke, seperti saya. Nah, sekarang tentang perusahaannya dulu. Nah, perusahaannya apa nih? Sistem Utama itu dibuat atau dibentuk di 2005. Nah, ISIS itu em, intinya kita perusahaan teknologi lah ya. Jadi kita bergerak di bidang software development. Jadi khususnya di software gitu ya, Axis sendiri. Nah, Axis itu tergabung dari Equin Technologies Group. Jadi kita punya sister company ya, ada Equin Global, ada PT Niaga Mitra, ada Optima Data International, sama Axis sendiri. Nah, tentunya berbeda-beda ya tempat-tempatnya gitu ya. Maksudnya untuk Axis yang di, halo, kenapa? Lanjut ya, oke. Nah, kalau ikon global itu di SAP, NPP itu di infrastruktur, ODI itu di Oracle, dan kita di expert service, lebih ke software ya kita. Dan kita juga punya Access Academy ya, itu saya di sini. Nah, ini partnership kita, beberapa Telkom University salah satunya, kemudian kita juga punya beberapa klien yang udah kerjasama sama kita, eh, jadi bisa dilihat di sini. Oke, sementara sama sini ada 3 cabang ya, satu di Access Academy. Access utama kita dari satu tower building itu di Jakarta. Ada di Jakarta juga di Kebayoran Baru sama di One Mall kita ada di Temu di HQ jadi yang mau ke Jogja mungkin bisa mampir ya di HQ gitu. Di lantai 3 kita ya kita co-working di sini kira-kira gitu ini kita di Jogja. Nah di service sendiri kita punya beberapa ya ada personal resource, bootcamp resource, ini tentang application service juga. Nah, saya lebih fokus ke akademi. Oke, sekarang di sini kita punya regular class, ada corporate training, ada custom bootcamp. Nah, di sini teman-teman yang mau join di Axis, kita menyediakan program bootcamp ya. Jadi bootcamp ya, itu teman-teman mau masuk nih ke perusahaan, kita latih dulu selama 2 sampai 3 bulan, sampai teman-teman bisa, ya insya Allah bisa ya gitu kan. Nah, habis itu teman-teman bisa untuk survive di project, gitu ya. Siap untuk kerja. Mungkin yang bingung kayak habis lulus, kayak aku kerja, aku interview nggak bisa, mungkin bisa menjadikan Axis Mitra Utama sebagai salah satu pilihannya. Karena kenapa? Karena kita latih dulu. Gitu, ya. Sekian tentang company dari perusahaan saya sendiri ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya berminat join mungkin bisa, oh ya, nanti dia kira cara mungkin ada ya. Info-infonya gitu ya, lebih lengkapnya. Jadi begitu perusahaan kita. Oke, nah sekarang kita masuk, di sini saya pause sebentar ya share-nya. Tunggu sebentar. Oh, ini share 2 kali. Bentar. Stop share. Oke, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu Simple Food with Spring Boot ya. Kita share screen lagi. Tunggu saya bentar.
Oke, sudah terlihat? Hah? Sudah Pak Lugi. Sudah ya. Oke, di sini saya saya akan membahas tentang Spring Boot ya, karena di judulnya pun juga ada Spring Boot. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung Spring Boot itu apa? Spring Boot itu framework ya. Jadi kalau teman-teman di sini bikin aplikasi, biasanya itu pakai framework. Jarang sih yang bikin dari awal from scratch gitu ya. Jadi Spring Boot ini menyediakan berbagai macam fasilitas untuk teman-teman bisa lebih gampang ya untuk membuat sebuah aplikasi lebih cepat, lebih efisien, lebih nggak berat, dan makin lama teknologi itu makin berkembang ya. Jadi makin banyak fitur-fiturnya yang bisa membuat aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu lebih modern gitu ya, kita bilang modern. Nah, Spring Boot termasuk salah satunya. Spring Boot itu jarangnya di Java ya. Jadi di sini situsnya kamu bisa buka spring.io project Spring Boot. Nah, di sini ada Spring REST, SpringLDP, Spring Hub, bla, 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 dan banyak ya, dia banyak pelannya kalau dari Spring. Karena dia termasuk salah satunya yang open source ya, karena bisa develop, kita develop secara gratis gitu. Nah, tentunya banyak komite-komite yang buat atau ada komunitas Spring lainnya yang untuk membantu ya, misalnya Spring Data, Spring GraphQL, Spring Session, Aggregation, dan lain-lain. Jadi tergantung dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi sekarang kita hanya fokus di API ya, kira gitu. Jadi fokusnya ke root aja, gitu ya teman-teman. Nah, untuk membuat Spring Boot tuh gimana sih awalnya? Awalnya harus install Java dulu. Nah, caranya gimana? Teman-teman di sini harus Ctrl R, jalanin CMD-nya. Oke. Kemudian kita buka Java version ya. Nah, di sini Java saya 8. Saya pakai versi lama. Sekarang udah versi 22, kalau nggak salah, atau 23. Saya 20-an ya. Saya lupa itu versi berapa exactnya. Nah, saya pakai yang 8. Karena apa? Karena pertama gratis, kedua lebih gampang dipelajari gitu ya. Jadi, kalau nggak 8, 11 is oke ya. Cuma kalau teman-teman buka ini, tolong diinstal dulu. Installnya di mana? Ya, lihat aja Java JDK, cari ya. Java Development Toolkit. Karena Windows tidak menyediakan, Windows juga tidak menyediakan. Kalau Mac kayaknya nyediain. Ada dia kerjasama. Tapi kalau Windows harus install terlebih dahulu secara manual ya. Itu Java Development Toolkit ya. Jadi untuk mengembangkan aplikasi Java. Jadi kalau dibilang, saya ada kok aplikasi Java running kok, Java runtime. Bukan ya, itu bukan lagi. Ini untuk mengembangkan aplikasi. Jadi kita pakai JDK gitu ya. Jadi Java-nya akan terinstall secara otomatis. Nah, kalau mau install ya cari aja Java download ya, Java download, mungkin JDK ya. Ya, JDK download. Nah, di sini ada di Oracle. Cuma kalau dia mau download di Oracle, ada versi yang berbayar ya pastinya. Cuma kalau 8 gratis, dan kalau sebelum download harus em, login ya, harus register dulu ya, kayak gitu. Boleh pakai OpenJDK, boleh gitu ya. Saya kira gitu. Nah, sebelum saya mulai, karena di sini waktunya lumayan singkat, saya akan show aja ya teman-teman, ikutin aja, nggak usah detik atau dicoba ikutin dari awal, karena akan makan waktu, belum errornya, belum ketinggalannya, jadi saya nggak tunggu-tunggu ya. Jadi saya akan show aja, eh, show teman-teman secara singkat, bikin bikin code itu gimana sih di Java Spring Boot, kira-kira gitu ya. Jadi nggak perlu diikutin, mungkin nanti di FFV atau gimana, mungkin video ini di-record bisa dikasih ke teman-teman, nanti bisa diikutin lagi ya. Kira-kira gitu ya, dari awal gimana gitu ya. Saya akan bantu jelasin juga di ngapain, kira-kira gitu. Oke, nah caranya gimana sih mau bikin si aplikasi Spring Boot itu? Kita buka yang namanya Spring Initializer ya. Initializer, nanti diklik di sini. Nah, klik di sini kemudian akan ada Spring itu akan membuat sebuah Spring ya, Spring Boot aplikasi dari dasar ya. Jadi ini lebih ke bagannya, tampungannya. Jadi kita teman-teman bisa pilih namanya apa, misalnya Java atau Kotlin, mau pakai Groovy ya, kita pilih apa ya. Oke, karena ini yang paling populer, saya jarang sih nemuin yang ini. Terus ini pakai projectnya kita pakai Maven, boleh pakai Gradle, cuma ya baik lagi, Maven itu Java gitu, jangan pakai Gradle ya, Gradle nggak Java. Nah, kemudian Spring Boot versi berapa? Ini boleh dikasih tahu aja. Sekarang udah versi yang 3,4 ya. Cuma saya pakai versi lama. Nah, namanya gimana cara nuruninnya nanti aja gitu ya. Ini bisa kita kasih nama ya, misalnya namanya grup dot example, namanya bentar. Oke, wait.
Di sini namanya bisa em, misalnya demo gitu ya, atau samain aja deh, ya nggak gitu. Cuma dia demo di sini nama aplikasinya demo simple fruit kayak gitu ya. Nah, boleh ya. Nah, kemudian kita bisa tambahin dependensi. Dependensi itu apa? Dependensi itu ya yang membantu ya untuk bisa membuat Spring. Nah, biasanya yang digunakan tuh Swap pastinya. Kemudian kalau misalnya mau pakai SQL, kita pakai SQL. Kalau kita pakai JPA pastinya untuk connect ke database. Kemudian kita pakai yang namanya apa ya, starter, apa udah ada time list ini ya kebutuhan depannya gitu ya. Nah, apa lagi ya, DevTools, kita pakai DevTools juga. Nah, DevTools ya, ini provide fast application restart, love reward, ini untuk kayak ngetesnya aplikasinya lebih cepet ya. Kemudian kita boleh pakai Postgre ya, saya mau pakai Postgre ya bisa, atau mau pakai MySQL juga bisa, pakai Mongo bisa, Mongo juga bisa, kira-kira gitu. Cuma di sini saya pakai Postgre aja. Oke. Nah, ini dependensi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Boleh dipilih berdasarkan kebutuhan, karena banyak fungsinya. Nah, kenapa sih ada dependensinya? Gini ya, teman-teman. Di saat kamu mengedevelop sebuah aplikasi Spring, ya, Spring Boot, tidak semua fitur-fitur itu digunakan. Jadi, untuk memudahkan dan tidak memberatkan aplikasinya, akhirnya si Spring ini bikin yang namanya dependensi. Nah, dependensi, kita bisa pilih mau pakai yang mana. Dia tidak semua fitur tuh diinstal atau digunakan. Yang nggak digunakan ngapain kita install kan gitu. Jadi tidak memberatkan programnya, tidak memberatkan juga si laptopnya gitu yang lagi ngembangin gitu ya. Makanya kita bisa pilih gitu. Jadi ini di parsial ya, parsial dan artinya kita pilih satu-satu. Oh, makanya tidak diinputkan semua. Habis itu generate, saya kan di generate, kita klik, kemudian dia ke download, saya ke download, habis ke download dibuka ya. Nah, dibuka tuh pakai VS Code. Saya di sini pakai VS Code. Boleh pakai Spring Tool Suite, boleh, boleh pakai Eclipse, boleh, boleh pakai IntelliJ, boleh. Cuma yang terbaru sekarang pakai VS Code ya. Nah, di sini saya udah buka ya. Saya udah buka aplikasinya. Ini kamu ekstrak aja di sini file, kemudian boleh open folder, open aja yang tadi udah di-download. Kamu ekstrak dulu, kemudian kamu open aja. Udah, jadinya gini. Nah, yang pertama harus open adalah POM. Lihat POM-nya di sini. Nah, POM-nya ini saya liatin ya. Ini boleh disamakan ya. Jadi kita pakai versi 2,7,3 ya. Jadi saya turunin, kemudian Java-nya 18. Mau dinaikin silahkan, cuma ya nanti ada perbedaan sedikit ya. Itu boleh juga. Nah, di sini saya pakai versi yang lama dulu ya. Karena banyak juga sih yang masih pakai versi lama di beberapa project di luar gitu ya. Karena kalau mau migrasi kan lumayan tuh makan cost-nya. Nah, di sini akan terinstall dependensi tadi yang kita sudah eh, bikin ya di Spring Initializer gitu ya. Nah, di sini ada tambahan satu yaitu H2. H2 itu adalah dependensi yang tidak membutuhkan database. Jadi saya akan develop ini tanpa database ya, tanpa Postgre gitu. Jadi saya pakai H2 nah, itu bisa. Oke, kira-kira gitu. Nah, kalau ini sudah, berarti dia akan menginstal sendiri dan kalau misalnya Java ready di sini, berarti dia bisa di-download. Tolong diinstal juga di Visual Studio Code dependensi, bukan dependensi, sorry, extension yang dibutuhkan. Biasanya itu ada rekomendasi extension, nanti install sendiri aja ya. Nanti kamu akan install secara otomatis, waktu kamu bukain, akan ditawarkan oleh VS Code ekstensi-ekstensi yang dibutuhkan. Jadi nggak usah dihafal gitu ya. Jadi ini akan diinstal secara otomatis. Jadi kamu tinggal klik rekomendasi aja, install, akan install semua Java, Maven, Spring Boot Tools, dan segala macam. Sehingga VS Code bisa untuk mengembangkan aplikasi Spring Boot ya. Kira gitu. Karena VS Code lumayan universal ya, bisa TFL di sini ya, kan ini kayak Notepad++ tapi versi lebih mutakhirnya gitu ya. Jadi rata-rata sekarang project default pakai Visual Studio. Oke. Nah, setelah itu mungkin pertanyaan di sesi akhir aja ya, ini bisa kalau misalnya bingung atau gimana ya. Cuma di sini saya demoin aja ya cara buatnya. Nah, di sini ada source, SRC itu source ya. Dan tadi kita lihat POM, kemudian di sini ada source. Nah, source itu ada dua ya, ada main, ada test. Ini buat testing ya, karena kita nggak tes ya udah kita jangan buka yang ini, kita buka main aja. Ada resource, ini isinya ya view dan segala macam. Kemudian di sini ada Java, example, simple code, dan di sini ada demo application Java. Di sini kita run Java.
kita bisa run Java. Jadi klik kanan, kamu run Java aja. Sini itu bisa. Cuma karena kita belum ada yang kita buat ya di sini ya, jadi kita nggak bisa run juga ya gitu ya. Mau run juga nggak ada isi, kira-kira gitu. Makanya kita harus buat dulu sesuatu di dalam sini, kira-kira gitu. Oke, di main ini, di dalam simple code, nanti klik kanan di sini, kemudian kita folder. Nah, saya mau bikin yang namanya models dulu, models ya. Model di sini kita buat new file ya. Oh, oh ya, kita buat new files. Di sini saya bikin namanya kategori deh, kategori model ya, .java ya. Jadi pakai .java, jangan harus pakai extension ya, biar tahu ini Java atau enggak. Nah, dibuatlah kategori model.java dan di sini public class kategori model. Jadi buka. Nah, model itu buat apa? Ini model yang akan mendefinisikan si isian dari data itu sendiri. Misalnya kamu mau data yang ditampilkan tuh ada nomor, ada nama, gitu ya, deskripsi. Nah, di sini dibuatnya, ya. Nah, kemudian di sini kita isi private. Misalnya saya mau long ID, oke. Kemudian di sini private eh, string, kemudian di sini initial, kemudian private string name, kemudian private string, sorry, Boolean aktif ya. Oke. Oh, ID-nya hurufnya kecil. Kita samain ya. Oke. Apa pakai titik koma. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 yang saya gunakan ya. Ada 4 yang saya gunakan yaitu ID, initial, name, aktif. Kalau teman-teman belajar SQL, dan saya yakin semua di sini pernah tahu SQL dan belajar, ini adalah kolom table. Jadi kalau kamu mindahkan ini di dalam si SQL, dia adalah representasi dari kolom table. Itu ya ID, inisial itu kolomnya nama inisial, name dan aktif itu sesuai ya. Jadi kalau nama kolom table ya, dia gitu. Kalau mau tanya model itu apa nama kolom kira gitu ya. Oke, nah di sini kita harus tetapkan juga ya, kalau misalnya si long ini ada ID ya, ID itu berarti dia bisa nama sendiri gitu ya. Kemudian kita kasih namanya kolom, new labelnya kita bikin font dia nggak boleh null ya, kira-kira gitu. Kemudian di sini add generated value-nya. Di sini kita kasih strategi, kemudian generation type dot identity. Ini dia biar menjadi sebuah identitas ya, kira-kira gitu. Kalau nggak bisa solve, nanti kita solve sendiri lah ya kalau ada error-error. Kira-kira gitu dulu. Nah, habis itu kita bikin yang sama. Ini saya biar cepat aja ya. Kita buat di initial juga hal yang sama. Column.length. Kemudian di sini kita bikin yang sama juga. Length itu panjang ya. By the way, label tuh nggak boleh ya. Uniknya tuh dia harus unik, ya. Kemudian si boolean aktifnya juga kita isi. Oke, nah jadi hilang ya ininya errornya. Oke, nah ini adalah nama kolomnya. Ini adalah propertiesnya. Properties sama artian ada sifat-sifatnya. Berarti nama kolom itu kan ada rules-nya ya. Misalnya panjangnya berapa, nol atau tidak. Nah di sini kita setting ya, ID ini ya, terus kemudian kolom generated value. Nah kita isi seperti ini. Nah ini ID itu menandakan kalau itu juga salah satunya yang biasanya add ID itu namanya primary key. Mungkin teman-teman tahu sih. Ya. Nah di sini bisa kita lihat ada add di sini ya. Jadi add itu apa? Add itu namanya anotasi ya. Namanya anotasi. Nah, kita mau buat anotasi di sini. Namanya entity. Nah, oh, dia adalah bagian dari entitas sebuah table. Kemudian di sini tabelnya namanya apa? Name sama dengan kategori. Sama tabelnya ini. Nah, ya taruh tabelnya di resolve nanti aja. Oke, nah, kira-kira begitu ya. Nah, di sini dulu ya. Oke, ini dulu. Ini saya masih udah biar kelihatan. Ini adalah model. Jadi yang pertama di Crude itu apa? Modelnya. Karena kita pakai MVC ya. Jadi model itu representasi dari database. Ya, kira gitu ya.
Kita, nah Javanya kita panggil dulu ya di sini. Ini namanya import ya, import tabel baru. Jadi gini. Nah, namanya import. Jadi kalau misalnya kita import si persistent atau si eh, library-nya, ini library ya, kita import, ya dia tidak bisa digunakan. Nah, kenapa? Baik lagi sama waktu kita install dependency, tidak semuanya digunakan. Jadi yang kita gunakan aja yang diimport. Ini diimport dari mana? Namanya Java Persistence. Jadi ini punyanya Java, table, ID. Nah, ini sudah terinclude di dalam Spring Boot-nya. Nah, kenapa? Spring Boot itu memudahkan kita ya untuk bisa ngedevelop aplikasi karena ada ininya. Sudah dibuatkan gitu, kita nggak usah buat sendiri. Oke, ini untuk model sudah jadi ya. Nah, sekarang kalau dari model, berarti kita kemana? Kita ke controllers ya. Jadi kita bikin controllersnya dulu. Namanya juga MVC ya. Model view controllers. Berarti kita habis model apa? Controllersnya. Bisa jelasin controllersnya apa sih. Oke, kita klik kanan dulu. Di simple root, add folder. Kita kasih controllers ya. Kemudian di dalam controllers kita kasih namanya kategori controller ya. Ini klik kanan, new file. Kategori controller Java. Oke, oke di sini publikasi kategori controller. Nah, ini controller ya. Eh, Beda ya sama ini kan atasnya entity. Berarti ini menandakan dia adalah model. Kalau controller berarti atasnya apa? Atasnya kita kasih namanya di controller itu add controller ya. Add controller ya. Kemudian di sini request mapping ya, kita mappingin namanya kategori itu tapi untuk mapping nanti di depan. Ini kita kontrol spasi ya, kemudian mappingnya kita klik di sini jadi ping ya. Nah, ya nggak error. Oke, jadi kalau misalnya merah teman-teman jadi kontrol spasi aja ya. Ya gitu. Nah, ini kita mau isi kontrolnya ya. Kontrolnya apa aja di sini? Ini saya mau buat semuanya ya, jadi biar cepet ya. Ini kita ah ini biar cepet gitu ya. Oke, jadi di sini ada 4 ya yang saya perlukan gitu ya. Jadi ini controller yang diperlukan itu pertama apa? Kategori ini untuk list, kemudian di sini add kategori, kemudian di sini edit kategori, kemudian delete kategori. Di sini modelnya merah ya. Modelnya kita panggil dulu ya. Model itu dari mana? UI ya, model UI. Jadi kita panggil dulu modelnya. Oke, ada di sini. Oke, nah, oke. Package-nya, oke, berarti ini aja yang kita copy. Ini saya nggak ketik ya, biar cepet ya. Jadi biar teman-teman paham aja maksudnya apa. Oke, nah ini controller. Tadi model sudah, sekarang controller. Controller itu apa sih? Controller itu adalah penghubung antara belakang dan depan, dia gitu. Jadi depannya misalnya view ya, view itu buat HTML-nya ataupun nanti view REST-nya, dia ada REST ada view biasa ya. Di sini kalau teman-teman, saya yakin ya tahu REST itu apa ya. Kalau nggak tahu ya bisa dibaca lagi ya, RESTful ya, RESTful API. Intinya kalau REST itu ya ini, CRUD itu ya, CRUD gitu ya. Nah, command CRUD itu bisa digunakan di tanpa view. Kalau tanpa view kita berarti mainnya di API gitu. Kalau pakai view ya ini view-nya yang kita buat. Berarti dari view ini yang sudah jadi, ini view-nya kita akan buat nanti yang um, REST-nya untuk data. Ini view untuk depan, berarti ada controller REST-nya untuk data. Jadi kita pisahin ya di sini kategori kontrol sama kategori REST-nya. Jadi kita butuh satu file lagi namanya kategori REST controller ya. Java. Java jangan lupa kategori REST controller Java. Oke, di sini kita berarti kasih yang namanya add REST controller. Beda ya, add REST controller di sini. Kemudian add request mapping ya. Di sini teman-teman klik enter aja dia akan auto import ya. Jadi akan import sendiri. Dan masing-masing di sini kita bedain harus ada API-nya biar request mapping-nya nggak sama ya. Nah, request mapping itu apa namanya? Di sini untuk nge-hit URL. URL-nya di hit. Jadi misalnya www
simplecrude.com/kategori, slash kategori, udah slash apa gitu ya, di sini bisa, di sini search at kategori. Nah, kalau return ini adalah nama file HTML yang akan kita hitung nanti, kira-kira gitu. Jadi di sini nama foldernya kategori, di sini nama filenya kategori. Nah, di situ ya, itu penjelasannya. Nah, di sini ada model ya, ada variable ID. Nanti kita akan tangkap ID nanti di edit sama delete, karena kita butuh ID dari view ya. Jadi ada data yang akan kita butuhkan, makanya kita butuh ID di situ ya. Makanya kita add attribute. Modelnya kita add attribute di sini. Ini modelnya di sini kita tampung. Oke, nah respon kedua kita kerjakan dulu ya di sini. Oke, di sini saya karena di sini ada respon for, saya mau ngerjain yang di database-nya di service. Jadi saya bikin service dulu ya. Jadi di sini kita hold dulu control rest karena kita butuh yang namanya service sama repository ya. Pertama repository dulu deh, repository dulu, sorry. Repository dulu baru service. Nah, repository itu apa? Nanti saya jelasin ya. Kita buat dulu foldernya. Ini folder di sini namanya repository yes ya. Kemudian kita buat repository kategori repository.java. Ini kategori repository ya gitu ya, Java ya. Oke. Ini dikit lagi ya teman-teman. Jadi bear with me, kita habis repository, habis itu ke service, kita buat controller, baru kita ke view. Jadi itu tahap-tahapannya. Saya tunjukin tahapannya aja di sini. Oke, nah di repository berarti kita butuh yang namanya GPA di sini. GPA repository. Nah, repository buatnya apa sih sebenarnya fungsinya? Fungsi repository itu adalah untuk bukan penghubung sih. Jadi intinya kita mau buat SQL-nya di sini. Oke ya, SQL di sini. Ini saya contohin. Ini saya copy ya, biar cepat ya. Jadi kita ganti dia di public interface. Kemudian kita bikin ini. Oke. Nah, ini ada GPA repository. Kita panggil dulu repository-nya, sorry. Kategori modelnya ya, ini kita panggil. Model itu berarti dari punya kita yang bikin tadi ya. Panggil. Query kita panggil. Biasanya kita panggil juga, sorry. Ini panggil. Nah, biasanya ada. Oh, kita pakai utilis ya. Oke. Mungkin nanti di end of session gimana? Mungkin ini bisa saya taruh di Git ya. Nanti teman-teman bisa lihat nanti source code-nya. Kira gitu. Oke, nah ini kita sudah ya. Bisa ada query ya, cari initial, cari name kayak ini contohnya ya. Misalnya kamu mau cari inisial, cari name. Nah, di sini ada value select all from kategori where initial. Ini kan SQL command ya. Intinya apa? GPA repository itu berisikan SQL command yang kita butuhkan gitu. Berarti karena kita nggak bisa coding SQL di Pak, makanya kita butuh yang namanya GPA. Kira-kira gitu ya. Ini kita nggak butuh, kita hapus saja ya, kita kosongin aja. Nah, GPA repository itu punya default value ya. Default value apa? Default value yang berupa CRUD gitu ya. CRUD, itu kita pakai aja. Sorry. Nah, ini pakai aja. Nanti buat saya cari deh, biar teman-teman bisa nyobain lah option nanti di mana. Nah, kita butuh di sini yang namanya GPA repository. Nah, itu fungsinya basic root ada di sini. Jadi add, create, kemudian get by ID, get all, dia sudah sediakan. Tapi yang select spesifik seperti ini dia nggak mungkin sediakan dong. Makanya kita bikin sendiri. Kayak kita bikinnya di repository. Ini fungsinya. Repository itu ya SQL-nya gitu. Nah, akan digunakan nanti di service. Berarti kita service dulu ya. Jadi klik kanan. Ini folder, kita bikin services ya. Ini kenapa saya bikin folder? Karena nanti teman-teman bisa bikin modul lain. Misalnya, kategori itu kan contohnya kategorinya baju, kemudian barang. Barangnya apa? Barangnya misalnya baju kemeja, misalnya terus merek, mereknya apa? Levi's atau apa itu ya, atau Uniqlo misalnya. Jadi bisa dibuat seperti itu ya. Jadi makanya saya folderin ya, jadi biar bisa rapi. Nah, di sini kita bikin service-nya udah. Nah, nama service-nya apa? Kita bikin services-nya kategori services.java gitu. Misal kategori services.java. Oke, nah ini kategori service-nya. Oke, nah di sini kita
kita akan menggunakan service repository ya. Di sini kita bikin dulu deh. Add service, ini menanyakan kalau dia service. Kemudian di sini add transaksional ya. Java transaksional, ya. Transaction, transaction, Java, oke. Jadi benar ya, Java transaksional. Wait. Ini deh. Oke, sama aja ya. Nah, di sini kita mau buat service, kita copy dulu deh, biar nggak lama ya. Kesian. Ini kalau mau diketik boleh ya, saya copy aja dulu. Kalau saya ketik mungkin kita bisa sampai sore ya. Saya langsung copy paste aja, mohon maaf ya. Kalau teman-teman jangan copy paste ya, apalagi kalau pakai JGPT, kalau mau belajar ya belajar dari awal gitu ya. Jangan yang ping jadi. Nanti prosesnya pahamin apa aja isinya gitu ya. Jadi rata sekarang udah mulai kan segala macam dipakaikan ChatGPT gitu ya. Kalau udah bisa, ya it's okay ya gitu kan. Itu untuk mempercepat ya. Cuma kalau belum ngerti itu ya kayak tugas deh ya. Yakin ada yang tugas di sini tuh di antara kalian tuh pakai ChatGPT untuk nya gitu ya. Iya emang AI membantu ya. Cuma kalau misalnya kamu nggak paham isi dari apa yang kamu buat ya what's the point gitu ya. Namanya juga itu nggak masuk ke pendidikan. Itu. Jadi ya menurut saya nggak dapet ya value-nya gitu. Jadi ya kurang-kurangin ya. Kalau udah paham sih pakai aja karena itu memudahkan sebenarnya. AI itu memudahkan. Tapi untuk belajar ya jangan. Oke, saya hitung dulu. Oh, ini nggak bisa ya. Service-service-nya biar ini ya. Kita panggil dulu. Nah, bisa jelasin. Di sini ada cut repo. Cut repo itu adalah repository tadi yang kita buat. Jadi repository itu ya connect ke DB ya. Jadi dia lebih ke SQL-nya yang langsung interaksi ke DB database. Nah, service ini yang menggunakannya. Jadi kita gunakan di service. Kira-kira gitu. Bisa si yang connect ke DB sama yang kita mau nggak pakai gitu ya. Jadi gitu. Nah, di sini ada find all. Nah, di sini di cut repo nggak ada find all ya. Di early nggak ada find all. Find all-nya dari GPL repository udah ada, sudah disediakan itu yang saya bilang. Sudah disediakan, gitu ya. Save juga udah disediakan, find by ID sudah disediakan, delete by ID juga udah. Kemudian ya cari ini kita pakai yang sendiri ya, cari-cari kita pakai sendiri gitu ya. Kayaknya saya harus actually run the program sebentar. Saya stop dulu ya. Sorry. Nah, ini yang kita tadi ya, cari inisial. Tapi kalau delete by ID, save, apapun itu, nah di sini kita pakai punyanya CPA gitu. Jadi itu ada repo-nya. Cuma kalau public void, public kategori model, kok public itu nggak private void itu apa? Itu teman-teman cari tahu sendiri ya. Itu basic banget. Jadi saya di sini cari lebih fokus ke flow-nya. Kalau saya jelasin semua nggak cukup waktu itu ya. Oke, sampai situ ya, di kira-kira gitu ya. Jadi saya ulang dari awal. Pertama di model dulu, buat ya inisiator dari si entity-nya, itu kolom tabelnya, ini tampungannya ya, kita mau nampung ya di sini nanti. Kemudian habis itu kita controllernya, ini berurusan sama apa? Sama view. Jadi ini berurusan sama file HTML yang akan kita gunakan nanti. Kira-kira gitu. Nah, kemudian di sini ada REST controller, si kosong. REST controller kita kosongin dulu karena kita akan menggunakan REST controller ini untuk berhubungan dengan database. Cuma kan nggak bisa langsung dari controller ya. Bisa nggak? Bisa aja, cuma tadi tidak bagus codingannya. Makanya kita pisah. Gitu ya. Controller itu hanya berurusan dengan service. Jadi kita pakai service-nya. Service dulu. Ini manggil database juga, cuma ini lebih ke interface-nya aja. Yang sebenarnya manggil ke DB itu adalah si repository-nya. Jadi ada 3 layer di situ ya. Pemanggilan beberapa layer dari file itu biasa ya. Itu bahkan kita sebut ya antara polymorphism atau inheritance di konsep OOP ya. Gitu ya. Inheritance. Encapsulation inheritance juga bisa, polymorphism juga bisa di sini. Jadi itulah prinsip dari si OOP itu sendiri. Karena ini OOP ya, Object Oriented Programming gitu ya. Yang menggunakan prinsip tersebut. Makanya nanti kalau teman-teman memang memutuskan karir di dunia pemrograman, nanti akan ketemu yang seperti ini, akan banyak hal yang intinya sebenarnya memudahkan, bukan memudahkan sih, lebih ke arah clean code ya, jadi codingnya gampang dibaca, gitu ya. Saya kira gitu. Oke, sebentar.
Oh ya, oke. Nah, habis itu kita isi si responnya ya. Ini belum diisi ya respon followernya soalnya. Jadi kita isi dulu respon followernya. Oke, jadi kita sampai adalah ini lumayan panjang, jadi pasti ya saya request ya pastinya. Oke, saya udah copy paste panjang ya di sini saya jelasin ya sedikit. Dia kita berhubungan sama service, jadi nanti kita wire di sini, waktu itu kita artinya kita tempelin ya si service itu di sini, gitu. Makanya auto wire namanya kita hubungkan intinya gitu. Jangan lupa ini juga kita import ya si importingannya. Oh, oh dia sudah import juga belum? Oke, jadi kita import sendiri. Kemudian service-nya kita import sama modelnya. Oke, kita sekarang dulu. Ini kita hapus aja sih yang ini. Oke, hapus. Oke, kira-kira gitu. Nanti yang lain kita coba gitu. Oh, ini saya hapus juga. Oke, jelas. Oke, nah ini saya jelasin. Nah, respon control itu berbeda dengan si eh, view, karena di sini kita langsung berhubungan dengan view, tapi intinya ke data gitu, intinya ke data. Jadi di sini ada get all, ini code ya, ini yang code, ini ringnya ya get all kategori. Kita manggil semua isi table dari kategoris, kemudian kita ID-nya di sini cuma satuan doang, makanya kita ada ID di sini. Kemudian di sini kita mau add ya, mau add itu artinya mau kita tambahkan, berarti kita buat baru. Makanya di sini ada add kategori, kita save di sini. Kemudian di sini ada edit kategori dan di sini ada delete kategori. Di sini kita pakai HTTP method ya namanya teman-teman. HTTP method di sini apa? Get mapping, post mapping gitu ya. Ini akan membedakan ya antara beberapa fungsi di sini. Jadi kalau mau nge-get ya kita pakaiin get mapping. Kalau kita create ya post mapping, put mapping, ada page mapping juga, ini macam-macam itu bagian dari REST API ya, si komen-komennya gitu. Di sini kategori model. Oke, kita balik ke model lagi. Saya kurang kayak di model. Oh ya benar. Kita belum nge-set getter setter. Nah, getter setter itu bagian dari encapsulation ya teman-teman. Jadi di sini karena dia private ya semua, jadi kita ngakses harus pakai getter setter. Itu bagian dari encapsulation. Nah, gimana caranya? Kita buat getter setternya di sini seperti ini ya. Jadi kita bisa nge-get dan nge-create itu, nge-set itu di getter setter ini. Di sini kita set, kita get, ini namanya getter setter. Kita bisa buat seperti ini. Oke. Kalau nggak salah tuh bisa di klik kanan, cuma itu di enter aja sih saya VS kalau bisa atau nggak. Biasanya saya manual. Oke. Nah, ini yang akan diakses ya, dari si model. Jadi, ada, kenapa harus dari getter setternya? Ini getter setternya. Oke, itu. Nah, fungsinya apa? Untuk memprotek ya privasi gitu. Kita bisa nge-hide si isian dan tidak bisa diubah sembarangan kayak gitu. Jadi itu bagian dari apa? Encapsulation. Oke, bisa save dulu. Nah, sini dia sudah errornya sudah berkurang ya, tidak ada error. Oke, intinya gitu ya. Di sini kita sudah ya di getter setternya get ID, kita edit kategori di sini. Dia pakai ID ya. Di sini ada kategori model CM ya. Ambil ID-nya. Sini juga ambil ID, ada pada variable ID di sini. Kemudian kita di sini itu saya inisial, nama, ini get kategori get all. Oke, nah itulah respon ini berhubungan dengan data, tapi di hit atau dipanggil sama yang menggunakan database ya atau si user sama jadi ya, dia create kategori di hit. Nah, tabungan si view-nya di mana? Di sini. Jadi
back end jadi seperti itu. Untuk konfigurasi yang lain, saya kira itu nggak ada ya, ini aja ya. Paling di default controller mungkin ada control default kali yang kita harus punya gitu. Cuma nggak apa-apa kalau nggak ada. Jadi kita pakai ini aja sebagai permulaan. Oke, ini untuk BN sudah jadi ya. Sekarang kita mau ke front. Di sini dites pakai pakai view, jadi kita pakai view aja. Oke. Nah, untuk view sendiri di sini saya pakai ya di resource ini. Kemudian kita taruh view-nya di situ ya. Jadi resource itu tempat view ya. Nah, kita bikin dulu pakai isinya kita new folder, satu namanya static, kemudian new folder di sini namanya template atau template. Di sini kita mau taruh HTML-nya. Nah, di template karena kita punya kata taruh yang namanya kategori, berarti new folder kategori ya, biar dia enggak berantakan. Nah, karena manggilnya di controller juga kan manggil foldernya. Kategori, 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 kategori. Nah, isiannya di sini saya nggak nggak ngerti ya tema yang harus diketik, jadi sini saya copy aja ya. Nah, isiannya ada 4, ada add kategori, edit kategori, delete kategori, sama kategorinya sendiri. Jadi itu kayak home-nya kategori. Ini saya paste dulu. Bentar. Ini copy, ini saya paste ya. Oh bisa, paste. Nah, jadi ya kategori, pas kategori. Oke, isinya ada kategori, kategori, delete kategori, edit kategori. Ini HTML ya teman-teman. Ini HTML. Ini editnya karena kita pakai di sini di ya kreasi di sini bebas ya, bebas apa aja. Cuma di sini saya pakai Bootstrap ya. Jadi Bootstrap ini saya taruh di static ini. Static ini adalah data statis seperti Bootstrap, image segala macam di sana. Di sini saya copy juga Bootstrapnya. Si JavaScript sama CSS-nya saya copy di si. Jadi ini bootstrap-nya ya yang akan diakses di static ya. Biasanya ada salah panggil dan segala macam harusnya bisa ya. Tapi sometimes error, ya enaknya itu. Sometimes dia error. Kalau misalnya kita pakai di satu view. Nah makanya biasanya Java Bootstrap itu mesti digunakan, cuma lebih baik Java itu dipakai di back end. Kita bikin modular, kemudian kita pakai React.js, pakai Vue.js, pakai apapun yang JS atau yang front end itu bisa gitu ya. Untuk di depan dia lebih enak. Cuma kalau pakai Bootstrap bisa kayak gini. Oke, CSS-nya sudah saya copy, JS-nya sudah saya copy ya. Nah, kemudian isi add kategori kita add dulu ya. Ini inputannya namanya. Kemudian di sini JS-nya gitu ya. Kemudian di sini dari kategori JS-nya. Dari kategori juga seperti itu. Nah, JavaScript-nya itu akan kita edit-edit yang kita akan buat karena JS-nya akan berhubungan dengan apa? Dengan si REST API ya. Jadi REST API ini kita hit atau kita akses URL-nya REST API ini di JavaScript ya, karena JavaScript itu kan interaksi ya. Gitu. Nah, di mana letak JavaScript? Nah, JavaScript di sini kan di static ya, karena dia tidak berubah, makanya kita taruh di static. Kita bikin di sini new folder, namanya JS ya. Sorry, dia sudah ada kategori ya, kategori biasa, tapi di static ya. Nah, sini isinya JS-nya, kategori JS-nya. Di sini ada 4 JS ya, ada CSS-nya juga. Kalau mau tambahin CSS kita bisa buat ya, cuma mau custom CSS, cuma saya nggak pakai ya, karena itu ya hanya untuk kosmetik ya kalau CSS ini kita paste dulu. Nah, ini JavaScript-nya, kira-kira gitu. Nah, si add kategori JavaScript itu isiannya adalah dari add kategori. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ini saya close dulu biar enak semua. Oke, close all, close all. Nah, pas. Jadi isi dari JavaScript ini dia akan refleksi dari si ini. Contohnya di kategori ini ya. Nah nanti dia akan panggil kategori .s. Ini letaknya di mana? Kalau titik-titik dia balik ke folder atas ya, folder atas. Kemudian ke kategori sini, kemudian ke sini ya, kategori .js kira-kira gitu. Nanti dia dari sini, sini, sini ya itu ya pengerangannya.
Nah, kategori JS isiannya apa? Isiannya adalah ya lumayan panjang. Eh, ini bisa teman-teman saya tahu ya artinya apa aja karena saya pakai jQuery. Cuma kalau saya jelasin lagi, baik lagi waktunya nggak cukup. Jadi sini saya jelasin aja. Yang harus dilihat adalah ini. Dua ini yang paling penting. URL apa? API get all categories. Apa yang kita hit? Yang ada di REST controller ini. Get all categories ini dia. API get all categories. Yang kita hit tadi itu ya. Ingat ya tadi di add kategori JS kita hitnya apa? Sorry, di kategori JS kita hit apa? API get all categories. Tipenya get karena dia get mapping. Karena kita bergerak di JSON, JSON itu adalah data apapun bentuk kita bikin string yang bisa diolah dimanapun itu JSON, maka kita pakai JSON. Nah, kalau sukses kita ngehit ini, apa yang kita harus lakukan dengan data yang kita terima ya, kita terima dari si controller. Nah, controller terima data dari mana? Kan kita hit nih, berarti dia ke cat service ya. Nah, cat service, berarti dia ngehit get all kategoris yang ini. Berarti return cat repo find all. Dia find all di sini. Jadi dia langsung ke si JPA-nya. Kita ke JPA dah. Nah, ini langsung ke JPA-nya. Jadi get all itu langsung ke JPA. Nah, datanya akan di select all semua, kemudian datanya di return. Return itu artinya dikembalikan. Ya, return dia kembali ya. Artinya datanya akan di oper atau di pass ke si kategori JS ini. Kemudian disimpan di sini. Nah, data ini yang akan kita tampilkan. Ini tampilannya berupa TRTD ya, berarti berupa table. Data inisial, name apa aja dan ini lihat dia karena dia get all categories, di sini cat body append bla 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 dia pakai for. Kenapa pakai for? Karena kita harus ngelooping data-datanya. Nah, datanya bisa banyak gitu ya. Makanya pakai for ini bisa diulang-ulang loopingannya. Oke. Nah, ini add button. Kalau misalnya kita klik dia ke add button, dia manggil URL si kategori add kategori. Ingat, ini nggak ada API-nya, berarti yang dipanggil controller biasa. Add kategori ini yang dipanggil ya. Misalnya dia ada API-nya, berarti dia ke REST controller ini karena ada API-nya. Kalau nggak ada, berarti dia view, dia manggil view-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita ke kategori S lagi. Sorry, ini kategori. Nah, kemudian edit juga sama, manggil view-nya karena nggak ada API-nya. Juga sama, manggil view-nya. Nanti yang API-nya kita pisahin ya di sini, add kategori ini API-nya. Ini API-nya, kemudian si delete juga API-nya kita ada, ya. Dan edit kategori ada. Nah, yang lain-lain buat apa? Yang lain-lain itu buat kebutuhan di UI-nya, ya, template-nya kebutuhannya gimana, kira-kira gitu, ya. Oke, kemudian di sini ada post segala macam. Kalau error dia terjadi kesalahan, kalau sudah dia apa yang kita akan munculkan. Nah, semuanya itu kita taruh di modal. Di sini ada modal head ya. Nah, bisa dilihat di kategori HTML. Di sini ada modal. Oh, sorry. Di kategori table, table, bla, 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 bla. Oh ya, kita tambahin modal itu di mana? Jadi di kategori JS ini. Nah, di sini ada modal title, kita show ya. Modelnya kita show. Nah, kemudian kita show modelnya di sini ya. Jadi modal itu apa? Pop up ya. Pop up jadi kayak ada patch di dalam patch itu namanya modal. Kamu kalau udah selesai kita hide itu bisa. Jadi kita nggak ganti patch ya. Kita tetap di patch yang sama. Itu namanya modal. Jadi kita bisa taruh di modal. Gitu ya. Oke, kira-kira gitu ini bisa dipelajarin yang lain ya. Kalau saya bahas semua sangat-sangat tidak cukup waktunya. Jadi flow-nya seperti itu ya teman-teman ya. Ini mungkin udah bisa dicobakan. Tapi sebelum saya mau setting application properties dulu ya. Aplikasi properties ini buat apa? Ini buat settingan si DB-nya ya. DB-nya di setting di sini. Di sini saya dulu ya settingannya apa aja. Nih, saya setting DB-nya namanya ya pakai H2 driver karena saya nggak bikin SQL di sini. Tapi ya nggak enaknya kalau kamu run aplikasinya dan di close, datanya hilang semua karena DB-nya nggak ada. Jadi DB-nya sementara. Jadi namanya inner database ya. Kemudian di sini pakai DB ya, dengan dan passwordnya sesuai dengan settingan. Kemudian kita bikin Hibernate. Hibernate itu yang JPA tadi ya, dialeknya dia berhubungannya sama H2 dialek itu settingan kira-kira gitu.
Oke, mungkin di sini saya coba run dulu ya. Nah, runnya di mana? Di ini ya. Nah, ini jangan expect ya mungkin bisa berhasil, cuma bisa jadi error ya. Jadi kalau error kita lihat bareng-bareng gitu ya. Errornya apa? Karena ya jadi programku kita nge-solve error aja sebenarnya hidupnya gitu. Fungsinya sebenarnya simple. Ada error kita solve gitu ya. Nah, kita ke resource, kemudian kita close semua dulu. Close semua dulu di sini demo. Demo application Dava ini kita eh itu di sini di demo ini. Oh, contohnya kita pindahin ke sini demo semua ya guys. Ini kita move dulu semua. Controller, oke oke boleh. Jadi kita taruh di demo semua ya. Jadi demonya kita jangan dipisah. Sorry, tadi saya salah folder. Ini bisa di move ya. Taruh di demo semua. Oke, service taruh di demo juga. Oke, oke, udah di dalam demo semua ya. Di sini, di sini Java, com, example, simple truth, kemudian ada demo ya, dalam demo. Kemudian ada demo application di sini. Kira-kira gitu ya strukturalnya ya. Lebih enak lihat strukturalnya memang harus hati-hati ya teman-teman. Nah, di sini saya kira nggak ada folder ini, ternyata ada. Jadi saya lihat di sini ada folder demo ya di belakang gitu. Jadi kita untuk ini di dalam folder ke belakang itu di demonya gitu. Karena si demo application ini harus barengan sama control model service service gitu. Nah, jadi kita run dulu. Baik lagi saya nggak expect akan berhasil langsung ya. Kita coba dulu. Dia kan ngeran tuh kan bootnya failed. Kita fix dulu. Sebentar. Jadi ketahuan nanti errornya di mana. Kategori ini udah semuanya saya pause dulu. Pause all. Kemudian kita coba run dulu. Run lagi. Yang ini dulu. Oke. Intinya gitu ya teman-teman ya. Flow-nya itu. Jadi dari model, kemudian controller, yang dibutuhin controller itu apa? Biasanya service sama repositories ya untuk data akses ke DB. Kemudian baru ke view ya. View-nya nanti berhubungan sama dua controller REST sama controller biasa kira gitu. Nah, di sini kan ngeload program dulu. Nah, ada error ya di sini ya. Kita lihat dulu errornya. Ada test object, kemudian kategori model. Oh, tidak bisa diinstansiate ya. Fasilitas untuk meningkatkan bisnis. Oke, oh ini settingan di itu S2-nya masih salah ya. Di sini maka dia error. Oke, single table entity-nya. Jadi di application properties ini masih belum jalan ya. So, udah di set nggak sih tadi? Harusnya udah di set. Kita coba run lagi ya. Kalau belum bisa juga, mungkin biar nggak buang waktu coba run yang sudah jadi aja ya. Ini bisa saya stop nanti aja. Saya coba run dulu. Sebenarnya teman-teman di sini tuh lebih banyak mainnya itu di debugging ya sebenarnya. Jadi kalau bikin kayak gini tuh nggak terlalu banyak, itu lebih ke debugging sebenarnya. Kira-kira itu. Oke, kayaknya masih error ini. Kalau berhasil dia nggak bakal berhenti ya. Kalau misalnya dia berhenti, berarti dia error. Itu kita run. Nah, berhenti kan dia. Dia nggak bisa bikin si DB-nya ya. Oke, ya. Nanti saya coba solve dulu. Kita coba run yang sudah jadi aja ya. Bisa tunjukin hasilnya seperti apa. Oke, eh, sebentar. Nah, dia. Jadi kalau run nanti kita bisa buka si portnya 8080 defaultnya ya. Localhost 8080 nanti bisa buka di situ. Kemudian kita lihat isinya apa. Oke, tunggu sebentar.
Oke, ini sudah start. Nah, saya coba liatin dulu ya ke teman-teman. Apa sih yang kita buat itu ya gitu. Jadinya seperti ini. Local host kategori 8080. Nah, dia seperti ini ya. Ini point of sale post 297 ya. Ini nama brandnya ya. Batchnya segitu. Nah, sini ada dashboard kategori varian produk, about image segala macam. Sebenarnya kita create new di sini. Ini kita buat tadi ya. Misalnya di sini A, kemudian namanya jangan A deh. Misalnya B, terus namanya baju. Kita bikin aktif. Nah, aktifnya apa? Aktifnya tandanya dia bisa kan atau enggak gitu ya, nggak aktif gitu. Jadi kita klik create. Nah, ini klik ke create ya datanya. Jadi ada di list. Kita coba bikin lagi. Misalnya di sini C, kemudian celana misalnya gitu ya. Kemudian kita klik create, aktif juga. Kemudian kita T, topi. Coba bikin T. Aktif, kita create. Nah, jadi ya ini yang get all tadi. Get all-nya di sini ya. Get all di sini. Get all itu ada di kategori ya. Tadi ada di JavaScript, di jQuery ini. Kemudian waktu kita klik edit, dia akan ngedit ya. B-nya akan muncul. Jadi kita ambil nih namanya get by ID. Kita ambil, kita klik datanya B, view aktif. Kemudian kita ganti B-nya jadi bola. Kita save change, nah bolanya ganti ya. Kemudian kita hapus bolanya. Hapus, yakin nggak dia hapus? Jadi kalau itu jangan langsung ke hapus, nanti keklik kan bahaya ya. Jadi kita pakai prompt di sini kayak are you sure you want to delete this gitu. Ini namanya pop up juga namanya modal. Kemudian klik delete dan dia ke delete. Kira-kira gitu ya teman-teman. Ini jadinya di codingan ini kira-kira gitu ya. Ini settingannya masih belum bisa ya. Nanti saya coba benarkan dulu settingan yang ada di saya bentrok sama aplikasi yang lagi jalan segala macam. Jadi ada settingan yang salah. Cuma nanti akan saya gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, intinya saya ulang lagi ya di kesimpulannya. Kalau misalnya CRUD itu basic sebuah pemrograman. Kalau teman-teman di sini mau jadi developer, kamu tuh harus bisa minimal di satu framework itu CRUD-nya. Karena itu yang ditanyakan di interview ya. Jadi interviewnya biasanya apa? Oh, bikin dong CRUD, simple CRUD di Swagger atau di Postman misalnya. CRUD aja di satu table ya, misalnya satu datanya misalnya mahasiswa, nama, tanggal lahir, bla 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 bla, disuruh bikin si CRUD-nya, disuruh pakai validasi segala macam dan advance-nya. Nah, basicnya apa? CRUD-nya. Nah, ini basic CRUD-nya seperti ini buat gitu ya. Jadi ini bisa dikembangin, bisa banget dikembangin ini dasarnya aja gitu ya. Tapi kalau dikembangkan ya butuh waktu karena banyak banget fiturnya, bisa jadi kamu pakai login di sini pakai image, bisa bukan pakai bootstrap ya di sini ya. Jadi tampilannya kan tadi lumayan nggak bagus ya, tidak modern ya. Jadi bisa dibagusin lagi tampilannya itu makan waktu ya. Teman-teman bisa ngelakuin itu pasti. Ya kira begitu. Oke. Em, ya urutannya dulu yang penting ya. Datanya dari mana? Dari model, kemudian ke controller. Nah, controller itu kita bikin yang view dulu, kemudian yang REST. Nah, REST ini jangan diisi dulu, kita dulu si repositorinya karena repositori akan dipakai di service gitu ya. Nah intinya respon role itu berhubungan sama service berhubungan dan repositori gitu ya. Nah service kita buat yang kita butuhkan ini bisa kita tambahin lagi. Misalnya kita mau cari by name, cari nama, cari yang aktif aja, misalnya itu bisa kita buat di sini gitu ya. Atau lebih macam-macam misalnya kayak cari yang nilainya pas doang misalnya kan ada tabel mahasiswa ada nilainya tuh. Nah, cari yang nilainya di atas 80 tuh bisa dibuat di sini ya. Bisa banget gitu ya. Nah, kemudian habis itu kita panggil di respon call semua karena ini akan kita hit ya atau URL-nya di JavaScript tadi. JavaScript tadi yang mana? Di sini ya di JavaScript sini, di JavaScript. Nah, JavaScript-nya ada di source ya. Jadi kita pisah. Oh, mau digabung bisa nggak? Boleh. Nanti tinggal tambahin di bawah aja. Si session JavaScript. Gitu. Kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Di sini simpel banget. Bisa dipelajarin. Yang penting tahu dulu ya. Karena di sini banyak komponen yang bisa dipelajarin ya. Banyak banget. Mungkin seminggu mungkin masih cukup gitu untuk paham gitu ya. Request mapping itu apa, kamu itu apa gitu ya. Cuma saran saya sih kalau mau belajar pemrograman jangan dihafal ya, aja gitu. Jadi sambil jalan sambil tahu fungsinya apa gitu ya. Karena kalau teori aja yang kamu pelajarin kurang ya, karena nggak
nggak bisa ditekin gitu ya, karena kalau dihafal aja gitu sama lah kayak matematika ya. Matematika kalau kamu hafal saja kan, kalau tanpa dipraktekkan ya hasilnya kan kurang maksimal gitu. Nah di pemrograman juga. Jadi dilakukan saja, ya, nikmati prosesnya, pelajarin apa saja yang ada di sini, import itu apa, doing framework, stereotype ini buat apa, control itu buat apa, tuh bisa teman-teman cari tuh eh fungsinya atau maksudnya apa gitu, kira gitu ya. Jangan main asal jadi ya, asal jadi dalam artian kayak oh, yang penting jadi, yang penting em, bisa tuh sampai belakang, tapi tidak menikmati prosesnya, itu sangat tidak disarankan ya, untuk menjadi seorang programmer. Jadi nikmati aja. Karena ini kalau misalnya kamu paham dari rootnya, dari apapun jenis masalahnya, kamu akan bisa solve gitu ya. Kamu bisa akan jawab juga di sesi interview nanti ya. Semoga ini bisa membantu ya ke teman-teman. Kira-kira begitu. Mungkin sambil saya jelasin, saya benerin errornya nih, saya nanti sambil jelasin error terakhir. Semoga ketemu ya errornya, harusnya ketemu. Em, Mungkin sesi tanya jawab atau bagaimana, saya kembalikan ke MC dulu ya, biasanya sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Luhi. Masya Allah ya, ini webinar rasa kelas bootcamp berarti ya. Karena memang sangat Sangat spesifik ya tadi sangat sangat dari bootcamp. apa rasa Iya, bootcamp. Iya, Pak iya, Luhi. iya, 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 iya. Iya. Karena kan tadi Terlalu sangat singkat, spesifik ya. terlalu singkat ya memang. Iya, benar, benar, Iya, benar Pak betul, Luhi. betul, betul. Ya, Oke, oke. jadi memang tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Lunghi teman-teman bahwa apa saja yang harus diinstal di awal. Terus tadi bahkan sampai editornya Pak Lunghi pakai apa tadi di reveal juga, beliau memakai Iya. Visual Code Editor gitu ya. Terus juga tadi dari sisi konsepnya seperti apa itu pun sudah sangat jelas ya. Tapi barangkali nih dari teman-teman yang mungkin masih ada yang mau ditanyakan, jangan takut untuk ditanyakan ya teman-teman. Misalkan masih belum tahu CRUD teh apa gitu, misalkan ya jangan jauh-jauh dulu ke apa Spring Boot-nya deh misalkan. CRUD-nya itu apa gitu atau misalkan Java itu basicnya kita harus belajar apa aja itu boleh banget sambil ditanyakan ke Pak Lunghi, mumpung ada expertnya di sini, mangga teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya boleh untuk raise hand ataupun boleh juga Boleh. langsung di chat room. Silakan teman-teman. Oke, ini langsung ada Pak Lunghi dari Mas Oh ya, Rizky boleh, boleh, boleh. Arta Mulyawan. Izin untuk membacakan ya Pak ya. Boleh. Ya, Oh, panjang ya? halo. Waduh. Oh Nah, iya nih panjang. iya, iya, iya. Halo Kak Boleh, Lunghi. boleh, boleh. Nah. Perkenalkan, nama saya Rizky Arta Mulyawan dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Izin bertanya, Kak. Sebagai developer Hmm. pemula, seringkali tantangan utama adalah memilih teknologi yang paling cocok untuk mulai belajar. Mengingat Hmm. bahwa baik Spring Boot maupun Kode Igniter adalah framework populer yang mendukung pengembangan aplikasi RUD ataupun CRUD. Mana yang lebih mudah Hmm. dipelajari dan diimplementasikan untuk aplikasi CRUD sederhana, Spring Boot Hmm. atau Kode Igniter? Mangga, Kalau Lutfi. CI ya, pada Ya, itu PHP ya. Em, Gimana? Ini subjektif sih. Ntar penggemar PHP ya di enggak. Maksudnya kalau misalnya mau belajar itu jangan lihat dari gampang atau tidaknya. Karena apa yang kamu pelajari di awal itu sebenarnya konsepnya mirip-mirip ya. Karena sekarang semuanya udah main ke arah desain, modern desain ya. Jadi lebih ke arah solid principle. Nah, mungkin teman-teman harus belajar solid principle ya. Itu bisa ya. Jadi eh, sudah mengarah ke sana ya, dan lebih ke objek gitu. Jadi objeknya lebih diutamakan. Nah, em, semuanya sudah mulai menerapkan itu ya. PHP juga prosedural, jadi CI bahkan sekarang Laravel juga udah menerapkan OOP banget nih gitu ya, si Laravel terbaru gitu. Jadi eh, sebenarnya itu kan selera ya, cuma karena kalau di sini selera juga kayak bingung, mending ya cari yang paling banyak lowongannya. Karena ini buat kerja bukan buat hobi ya. Gitu. Kalau misalnya kamu milih mau main game, Animal Crossing atau Mobile Legends, itu kan terserah kamu ya mau main apa gitu. Cuma kalau soal kerjaannya lihat gitu ya, mana yang paling banyak, yang paling unik ya gitu. Tapi silahkan sih, misalnya mau unik, misalnya mau Rust, ada tuh framework namanya Rust gitu. Itu kan jarang banget dipakai. Cuma oh saya bisa Rust nih, tapi related nggak sama perusahaan sekarang gitu. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, job-job portal itu isinya apa aja. Rata-rata tuh Java, JS itu rata-rata tiga itu. Java atau Spring pastinya, .NET, C Sharp pastinya. Kemudian
Setelah biasa JavaScript, saya React JS, Vue lagi naik juga sekarang Vue.js gitu. Kalau JS kan ya dia saling-saling balap membalap ya karena saling-saling perang fitur gitu mereka kalau JavaScript itu. Nah, mungkin bisa mulai dari sana gitu ya. Atau mungkin senang Python, ada juga lowongan Python. Senang Golang, ada juga lowongan Golang gitu. Cuma ya baik lagi, ada nggak lowongannya buat teman-teman gitu ya. Kira-kira gitu. Cuma kalau untuk entry ya, itu kan banyak yang bilang, karena saya tuh bergeraknya dari C Sharp ya dulu di awalnya. Python itu lebih gampang. Katanya, ini kan katanya, bukan pengalaman saya ya. Rata-rata di forum pun ya bilangnya, bahkan waktu saya ngajar computer science level A ya di sekolah internasional, itu dia pakai Python ya bahasa utamanya. Boleh Java tapi mereka disarankan pakai Python karena memang codingannya lebih gampang dipahami, lebih singkat dan maksudnya beginner friendly sih katanya. Dan saya lihat juga seperti itu ya. Gitu. Walaupun saya ngelihatnya agak aneh karena saya biasa di Java yang ribet atau C# ribet gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Dilihat dari lowongan karena ini yang dipakai buat kerja ya, hobi buat kerja. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lunghi ya. Jadi berikut ya Ya, Mas Rizky ya sama. untuk jawaban dari Pak Lunghi. Nah, mungkin sedikit cerita juga Pak Lunghi. Kebetulan saya pribadi juga developer. Cuma kalau untuk saya pribadi itu dari Laravel sendiri Pak Lunghi. Cuma memang Oh ternyata ya, setelah tadi melihat Pak Lunghi secara konsep tidak jauh berbeda ya. MVC itu dipakai di mana-mana enggak dan itu jauh, enggak jauh. memang Sumpah. ya. Udah ke sana, kok arahnya ke sana semua kok. Oke, Betul, siap-siap. betul. Terima kasih Pak Lunghi ya untuk jawabannya. Sekarang kita Hmm. lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Lunghi. Jadi untuk Oh ya, boleh, pertanyaan boleh. selanjutnya, Dibacakan tuh gimana? boleh Oh, saya bacakan dulu ya Pak ya. Dari oh ya, Oliver boleh. Servatio Leon, izin bertanya Pak, apakah di Spring Boot menyediakan cara untuk memastikan input saat create ataupun update agar Hmm. eh, sesuai dengan keinginan kita, seperti input maksimal hanya boleh sekitar karakter atau mungkin fieldnya tidak boleh kosong. Itu mungkin tadi di model tadi yang mungkin yang Pak Lunghi. Pak Lunghi. Oh iya, itu validasi ya berarti ya. Jadi di validasi itu ada model bla bla bla. Itu bisa pakai view model, bisa aja. Cuma kalau saya terusin ke sana lumayan lama sih. Jadi eh, di konsep di dalam sebuah itu ada dua ya. Satu namanya view model, satu nama model. Nah, view model itu ada yang bilang DTO, data transfer object, itu sama aja. Mirip-mirip lah ya. Ada yang bilang beda, ada yang bilang enggak, saya bilang sama aja. Nah, di DTO itu biasanya ditaruh si validasinya. Jadi, misalnya nggak boleh kosong, angka doang, atau misalnya awalnya harus nol, nggak boleh huruf kapital, karakter, bla 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 gitu ya. Atau misalnya kalau password ya di settingnya kayak pakai bintang-bintang, nah itu bisa di DTO itu namanya. Jadi dibuat satu tampungan baru yang akan di-convert ke model nanti. Lebih ribet sih sebenarnya gitu. Cuma kalau di bootcamp saya, biasanya saya ajarkannya ke view aja. Jadi nanti di JavaScript aja sih. Misalnya if, pakai if aja itu lebih simpel. If misalnya kosong, ya kasihlah error message terus return value gitu aja. Nah, itu lebih simpel sih. Tapi ada, emang ada sih. Nah, validator-validator di Spring Boot itu bisa digunakan. Walaupun lebih ribet, tapi lebih secure sih. Nah, biasanya proyek-proyek gede dia di belakang juga dijagain gitu ya, nggak di depan aja gitu. Itu bisa. Jadi namanya validasi. Itu bisa dilihat ya, validasi pakai DTO di situ bisa dicari tahu gitu. Kalau saya demoin sekarang lumayan lama ya karena bikin lagi modelnya, bikin lagi validasinya, bikin tesnya gitu kira-kira. Oke, menjawab ya semoga. Oke, baik. Terima kasih Pak Lunghi. Jadi berikut ya Hmm, Oliver Servatio untuk jawaban dari Pak Lunghi. Dan ini juga ada hmm. balasan dari Mas Rizky. Pak Lunghi katanya terima kasih atas penjelasannya Kak. Sangat membantu saya memahami pilihan framework yang tepat sesuai kebutuhan. Semoga ilmu ini bisa saya terapkan dalam pengembangan ke depannya. Siap, Oh ya, siap. oh itu pernyataan ya, Bang. Iya Ya, sama-sama, ya. sama-sama membantu ya. Iya, semua membantu sama-sama, sama-sama. Iya, iya. Oke, baik. Rekan yang lainnya apakah masih ada yang mau bertanya? Oh, ini ada lagi dari Mas Raka Aditya. Izin bertanya, Pak, apakah annotation pada Spring Boot ini sangat berpengaruh terhadap jalannya program? Karena pada Hmm. program Java, biasanya annotation seperti add override hanya bersifat deklaratif dan tidak terlalu berpengaruh.
sama aja sih sebenarnya fungsi anotasi itu kan untuk mendeklar itu tuh apa ya di bawahnya itu tuh dia sifatnya gimana kan itu ya sebenarnya artinya. Cuma Spring Boot itu sebenarnya kan lebih banyak anotasinya ya karena kita nggak perlu banyak pengaturan. Makanya kita banyak anotasi gitu ya di Spring Boot. Makanya namanya boot ya. Boot itu artinya cepat. Bootcamp itu kan camp yang cepat kan gitu ya. Kalau Spring Boot berarti Spring yang cepat. Kalau mau lebih awal, teman-teman bisa belajar Spring Framework biasa. Itu lebih ribet sih, nggak banyak anotasinya gitu. Nah, cuma Spring Boot ini banyak anotasi yang diadakan gitu, yang dimunculkan untuk memudahkan ya, memudahkan dalam artian memudahkan si developernya gitu. Makanya dia tidak deklaratif aja, tapi memang diperuntukkan untuk memudahkan developer atau membuat pekerjaannya lebih efisien dan lebih cepat gitu. Codingannya juga lebih singkat. Jadi kan tadi codingannya singkat-singkat tuh, tapi kan jadinya banyak gitu ya. Itu sih harapannya gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Lunghi. Jadi berikut ya Mas Raka untuk jawaban dari Pak Lunghi. Silakan rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya, boleh raise hand ataupun boleh juga chat di Zoom ya. Atau barangkali dari Pak Lunghi nih, mau ada yang mau dikasih pertanyaan ke teman-teman gitu seperti kuis dan lainnya. Karena tadi di awal kalau tidak salah akan ada hadiah menarik ya dari PT Exis untuk rekan-rekan yang mengikuti Oh Zoom. iya, ya, Barangkali ya, Pak. udah disiapin kok. Cuma mungkin nanya dulu aja kali ya. Mungkin nanya soal Oke. ya dunia kerja atau tadi saya yakin sih banyak yang bingung sih. Eh, jadi misalnya soal dunia kerja atau gimana tuh bisa ya. Boleh-boleh aja. Nanti saya sharing-sharing aja tuh dulu. Siapa tahu ya lebih banyak ke arah situ yang nanya itu tuh boleh banget ya. Nggak harus ke arah Spring Boot-nya ya. Mungkin kayak oh kerja di IT menyenangkan nggak? Gimana sih prospeknya? Gajinya gimana tuh? Lebih penting itu sih sebenarnya. Sebenarnya bisa dipelajarin di internet, sebenarnya banyak di internet. Cuma ya banyak orang India aja yang ngomong gitu kan. Itu ya teman-teman ya, silakan. Boleh nanti kalau misalnya memang sudah tidak ada yang bertanya, nanti akan habis dari saya. Mungkin tim saya juga bakal nanti ya cari pemenang itu gimana. Aku sih ada tenang saja. Oke. Oke, baik. Silakan rekan-rekan. Masih ada yang mau bertanya? Boleh untuk raise hand Hmm. ataupun boleh juga di chat Zoom ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lainnya, Pak Lunghi, boleh di-spill nggak Pak Lunghi? Barangkali tata cara daftar untuk bisa bekerja di Axis itu seperti apa? Lalu Oke. kalaupun misalkan nanti di Axis itu kita ingin menjadi seorang programmer sama seperti Pak Lunghi, itu boleh di-spill nggak kira-kira apa aja yang harus dipelajari? Terus Oke. kira-kira apa sih kira-kira yang mungkin barangkali bisa di-spill juga tesnya nanti seperti apa? Mangga Pak Lunghi, Hmm. barangkali boleh. Oke. Intinya sih teman-teman di sini diharapkan bisa programming ya. Itu kalau untuk masuk eksis mitra utama. Minimal tahu yang namanya perulangan sama kondisional gitu ya, sama operator, tiga itu deh. Kondisional, perulangan, sama operator ya. Kondisional itu kan percabangan ya. Kalau di Indonesia ini ada percabangan, perulangan, operator. Misalnya for, saya pakai if, pakai operator apa, tambah, kurang, dan, or, segala macam itu kan operator ya. Terus penggunaan ini ya, array, variabel, list array itu ya tiga itu aja deh variabelnya ya. Kayak primitive type terus kalau di arrayin dia kayak gimana terus kalau dibikin list itu seperti apa gitu ya. Nah kalau untuk bahasa pemrogramannya kita tesnya bisa pakai bahasa apa aja asal nggak si dokot aja gitu jadi bisa di debug juga maksudnya bisa di run codingannya di semua misalnya bisa PHP bisa C++ bisa C Sharp tuh boleh terserah teman-teman mau belajar yang sukanya gimana ya nah baik lagi ya itu pertanyaan di awal tadi gantung selera gitu ya kalau saat saya ya lihat pasarnya gimana gitu banyak kebutuhannya apa gitu jadi bisa dia dalami dari situ nah habis itu teman bisa mengerjakan soal, jadi akan ada soal problem solving dari kita. Kalau bisa ngerti fungsi-fungsi yang saya bilang tadi, harusnya bisa ngerjain soalnya. Nanti habis itu ya kalau misalnya lolos ya bisa gitu ya untuk diterima di ECI sebagai peserta bootcamp. Setelah itu baru ikut bootcamp diajarin dari awal lagi sampai ya banyak yang kamu dapatkan ya. Eh, saya pun ya ini jujur saya adalah murid bootcamp juga dulunya tahun 2017. Saya pernah ikut bootcamp. Jadi saya sama saya bisa relate sama teman di sini ya.
sebagai seorang mahasiswa yang baru lulus yang tidak tahu mau kerja di mana gitu dan tidak tahu apa-apa waktu itu gitu kan. Tentunya tidak banyak yang bisa saya lakukan gitu ya karena seperti biasa saya kuliah seperti yang penting lulus ya gitu kan banyak kejadian seperti itu ya. Jujur-jujurannya. Cuma ya banyak ilmu yang saya dapatkan di Exis dan juga sampai jadi seperti sekarang yang udah 7 tahun saya di Exis gitu. Jadi bisa untuk teman-teman. Nah kalau daftarnya di mana mungkin nanti tim saya akan share ya ke pihak University Telkom. Kalau misalnya nggak pun bisa cari di internet, bisa ada di Jobstreet, kita bisa dihubungi di Instagram, em, di LinkedIn juga harusnya ada, kita juga ada, jadi bisa lihat di situ juga, itu bisa ya. Jadi kita kirim CV aja, oke? Saya mungkin gitu ya. Tapi persiapkan diri ya teman-teman ya. Jangan pergi apa tes dengan kosong ya kan. Daripada buang waktu ya persiapkan yang saya bilang tadi aja gitu ya tentang basic-basic pemrograman dasar. Oh sama SQL satu lagi dasar SQL select join itu harus tahu sih. Gitu sih. Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Lunghi untuk jawabannya. Hmm. Jadi untuk teman-teman ya, barangkali yang sekarang sudah mulai ke semester akhir nih, boleh dari sekarang sambil belajar-belajar tadi apa yang tadi disebutkan oleh Pak Lunghi ya. E4, Hmm. terus tadi SQL juga, insert, select, dan lain-lain juga itu silakan untuk dipelajari. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa dipermudah ya untuk mencari pekerjaan. Baik, barangkali dari rekan-rekan lainnya ada yang mau ditanyakan kembali? Boleh, untuk waktunya masih ada rekan-rekan. Boleh untuk raise hand ataupun juga boleh di kolom Zoom. Oke, masih ada yang mau nanya? Kalau nggak ada ya mungkin ke quiz aja Pak. Boleh, silakan Pak Lungki kalau mau langsung ke quiz boleh. Silakan. Quiznya di mana saya ketikkan atau saya sebutin aja ya. Saya omongin aja ya. Ada 2 pertanyaan paling. Boleh, mangga. Oke, oke, pertanyaan, tanya simpel aja ya, nggak usah yang sulit-sulit. Mungkin pertanyaan pertama, eh, sebutkan nama situs untuk buat Spring Boot application-nya. Tadi saya udah kasih di awal. Sebutkan aja nama situs untuk membuat si Spring application-nya. Tadi saya udah bilang, saya udah search juga ya, nama situsnya apa. Itu pertama. Oke, yang kedua pertanyaannya eh, agak sulit dikit. Pertanyaannya eh, tolong sebutkan ya. Mungkin yang kedua besarnya ya dia lebih gede. Sebutkan flow. Tadi saya buat aplikasi itu dari mana sampai mana. Jadi A sampai Z tuh apa aja susunannya gitu. Udah runtutin ya, saya bikin filenya apa aja yang pertama, itu bisa diruntutin. Gitu. Nah, ini saya mungkin mungkin ada beberapa perbedaan jawaban nih di sini nih. Saya akan nilai mana yang paling benar gitu ya. Oke ya, itu aja paling quiznya teman-teman ya. Mungkin yang ngikutin tadi tahu ya, kalau enggak ya mungkin ada tanya temannya, tadi gimana sih? Itu bisa ya. Oke, Tadi, baik. Silakan teman-teman ya hmm. untuk dijawab. Ini untuk jawabannya boleh di chat Zoom atau harus raise hand, Pak Lunghi? Hmm. Resan boleh, resan aja daripada saya baca-baca ya. Oke, siap. Nah, ini sudah ada dari Oh, tuh ada eh, pertanyaan lagi ya. iya, 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 iya. Oh, ya. Dari MRH ya Pak ya. Saya coba eh, bacakan dulu Pak atau mau Oh ya, menunggu boleh, dulu boleh. yang jawaban? Saya bacakan dulu ya Pak ya. Ini dulu aja, nanti baru jawaban. Itu ada yang rasa Oke, satu nih. baik. Oke. Siap untuk Ananda Raffi. Kita ke pertanyaan dulu ya. Nanti setelah ini langsung ke Ananda Raffi. Oke, baik. Dari MRH. Permisi Pak, dari informasi yang saya dapatkan, peluang kerja dalam bidang SE semakin banyak bersamaan dengan SDM memiliki latar belakang SE. Sebagai mahasiswa yang kurang memperdalam praktik pengembangan ataupun SE, mohon saran Bapak apakah saya menambah portofolio dan skill atau mencoba mendaftar loker, walaupun menurut saya kualifikasi atau seleksinya cukup berat. Oh, S1 software engineer ya? Software engineer Pak, ya betul. Oh, ya, iya. Oke, oke. Oh, ini jangan singkat-singkat ya. Kalau variable juga jangan singkat-singkat ya. Gitu. Kita bingung ya, ini apa ya? Oh, special edition kah gitu kan. Software engineer. Oke, baik lagi ya. Kalau misalnya untuk cari kerja, eh,
kamu kalau misalnya nggak tahu, misalnya nggak tahu ya maunya gimana atau nggak tahu belajarnya gimana, belajar dasar aja bisa join eksis ya di bootcamp contohnya itu bisa. Jadi nanti diajarkan dari awal terus sampai itu sampai akhir dan di situ kamu akan dapat gist ya, gist itu mungkin dapat gambaran sama bootcamp itu kamu akan ngerjain apa gitu kan. Kelasnya fun, kita kelasnya lumayan konstruktif, kooperatif, dan tentunya juga lumayan berpengalaman dan sudah lama juga di bidang pengajaran. Jadi teman-teman akan dapat banyak insight di sini dan tentunya kita di kelas akan mempersiapkan teman-teman untuk kerja gitu. Itu pertama. Nah kalau kedua kayak oh aku mau langsung daftar aja ya silahkan gitu ya. Maksudnya kalau memang kamu bisa gitu ya. Boleh dan itu tergantung perusahaannya lagi. Ada perusahaan yang tesnya berat, ada yang enggak. Masalah kerja itu masalah rezeki-rezekian ya. Saya bisa bilang gitu, maksudnya kayak, wah aku udah bisa nih interviewnya, aku udah bisa ngerjainnya, aku nggak dipanggil-panggil ya gitu kan, kadang ada yang seperti itu. Jadi baik lagi ya, tentunya persiapan harus. Apa yang dipersiapkan ya, mau tambah portfolio boleh, mau ambil course boleh untuk nambah-nambahin portfolio atau di YouTube aja, banyak tuh yang contohnya channel freecode.com ya, kalau nggak salah tuh banyak tuh ngasih-ngasih eh, coba bikin A, B, C, D gitu ya sebagai portfolio, tapi ya sampai 11 jam, 12 jam video itu kan lumayan tuh ya, banyak ilmu di sana gitu. Tapi rata-rata ini English sih. Atau ya, saya bukan promo-promo ya, tapi ada Indonesia yang bikin seperti itu ya. Saya lupa ya namanya itu apa. Ada ya, jadi dia ngajarin dari awal tuh, Laravel, Coordinator, Java itu juga ada. Jadi baik teman-teman di sini ya, kumpulkan modal sebanyak-banyaknya kalau memang mau keterimanya lebih, chance-nya lebih besar. Itu aja, simple kok gitu. Misalnya kayak, oh temanku nggak bisa apa-apa keterima ya rezeki dia gitu ya, baik lagi rezekinya dia. Jadi ya gimana persiapannya aja gitu. Mau nambah portfolio boleh. Ya kalau saya sih saran saya adalah kuatin dasarnya. Jadi kalau portfolio aja kamu ditanya nggak tahu apa-apa percuma gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan kamu harus bisa bertanggung jawab sama itu. Tapi kalau misalnya kamu kerjain A terus kamu pasti tanyain si A B C D-nya nggak bisa, ya sama aja bohong menurut saya gitu. Orang pasti mikir ini mah bukan kerjaan kamu, ini ChatGPT gitu ya. Ini bukan kerjaan kamu, ini kopian orang gitu, ini kerjanya orang. Siapa yang kamu contoh gitu ya. Jadi tolong kalau mengerjakan sesuatu, pahamin betul-betul A, B, C, D, detail-detailnya. Ya, jangan sampai asal jadi aja. Itu aja. Nah, kalau kamu terapkan itu, insya Allah kamu bisa nail the issue gitu ya. Kamu bisa lolos interview dan chance-nya lebih besar. Itu ya dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Lunghi. Ini langsung dijawab dari MRH-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Pakai tanda senyum katanya. Oh ya, sama-sama, sama-sama, sama-sama. Oke, oke, oke. Oke, tadi kita kembali lagi ke kuis ya, teman-teman. Jadi tadi sudah ada kuis dari Pak Lunghi, di mana Pak Lunghi tadi Hmm. bilang kuisnya itu adalah satu nama situs untuk buat Spring Boot-nya tadi apa, lalu yang kedua itu sebutkan flow buat aplikasi yang tadi didemokan oleh Pak Lunghi itu ada apa saja. Tadi sudah ada ya dari Betul. Mas Ananda, boleh raise hand lagi atau boleh langsung unmute Mananda. Oke, oh, sambil open video juga nih. Boleh, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Raffi, saya dari S1 Teknik Elektro. Untuk nomor satu mungkin kalau nggak salah itu spring inisiasi. Terus untuk nomor dua itu yang pertama Pak Lunghi buat spring inisiasinya dulu. Setelah itu diinisiasi dulu baik Java-nya, Maven dan referensi untuk Spring Web yang digunakan seperti SQL, Game dan Developer Tools. Kemudian langsung ke Visual Studio Code. Terus di sini Pak Lunghi juga membuat beberapa folder. Yang pertama model yang dimana model ini untuk menampung isi data dari tabel CRUD-nya, baik ada Yes. ID dan lain sebagainya. Selanjutnya ada controller. Mungkin di sini yang akan mengontrol dari CRUD-nya di situ. Oke, Hmm. CRUD tersebut. Di controller juga itu ada kategori REST dan kategori controller biasa. Yang gimana? Kategori REST ini terhubung ke API dari database tersebut. Setelah itu, selanjutnya ada repository. Di sini aku membuat SQL yang terhubung dengan JPA repository.
Selanjutnya ada service. Di sini service-nya itu sebagai interface dari receiver-nya. Setelah itu, setelah udah diinisiasi semua untuk back-end-nya, Pak Lunghi lanjut ke untuk front-end. Yang dimana front-end di sini ada sebagai tempat view, dibuat dua folder antara static dan template. Yang dimana template itu hanya berisi tentang HTML, seperti add, edit, delete, dan kategori yang sebagai home. Selanjutnya ada static yang berisi tentang data static, Bootstrap, JavaScript, dan CSS. Di situ seperti edit dan sebagainya. Setelah itu juga sih kurang lebihnya ada satu lagi yang dijelasin karena dari API get dari editnya itu ada URL dan type yang terhubung ke eh, controllernya itu sendiri. Kurang lebih itu aja sih. Oke, oh bagus ya. Ya, lumayan lah ya. Ada ngikutin ya berarti. Iya, oke, oke. Oke, Detail oke. ya Pak Ya, Lunghi ya. bisa. Oke, iya. Saya terima ya nih. Oke, siap. Pak Lunghi berarti Terima untuk kasih, Mas terima kasih. Ananda Raffi itu akan mendapatkan hadiah dari PT Eksis atau bagaimana? Oh, tim saya ada nggak ya di sini? Sebentar. Atau saya aja yang join? Saya nggak lihat tim saya tadi. Adakah tim saya kah? Ada dari PT Access kah selain saya di sini? Soalnya yang ngurus itu tim yang lain. Mbak Hmm. Wina yang join Mas. Oh iya, Mbak Wina ya. Mbak Wina join kah? Oh iya, yang itu menang ya. Tadi dapat ya. Boleh, boleh Mas Oke, Lunghi. Udah saya siap. add Oke, semuanya. Ananda Raffi Amanullah ya. Hmm, Oke. Oke. Mbak Wina ikut ya, ya. Nggak usah, kita nggak lihat soalnya banyak orangnya. Ya. Iya, iya, iya. Mohon maaf nih, mohon maaf nih. Oke, itu ya, bisa ya Ini yang lima untuk kuis jawaban. ya. Kalau untuk Ah, pertanyaan ah. yang terbaik, kira-kira dari Mas Lunghi Masih ada. ada pertanyaan lagi, satu lagi. Oh iya, masih ada Coba. pertanyaan lagi ya. Mau dijawab dulu? Boleh jawab dulu. Itu boleh dibacakan atau saya baca sendiri? Oke, baik. Ada yang bertanya lagi ya? Saya izin untuk Iya, membacakannya Pak Lunghi ya. Ini iya. dari Mas Ihsanul Hakim. Izin bertanya Pak, biasanya saat implementasi kode, kita juga membuat unit test. Bagaimana cara membuat unit test di Spring Boot, dan apakah ada shortcut atau dependensi yang bisa membantu? Itu dia beda sendiri ya ilmunya. Testing itu terpisah biasanya dari si development ya, baik lagi. Tapi bisa ya namanya desain pattern tuh TSU, testing apa gitu, software unit kalau nggak salah tuh. Jadi testing dulu. Jadi unitnya dibikin terlebih dahulu, baru codingannya ada yang seperti itu. Jadi itu lebih menjaga untuk bugnya lebih minim ya. Itu bisa. Nah, kalau di Spring Boot pertanyaannya itu bisa pakai unit test Spring Boot yang sediakan atau Spring Test ya, itu dependensinya ada ya, by the way, bisa dicek di Spring Initializer. Spring Test itu ada. Oke. Kalau misalnya mau pakai yang luar unit testnya ya boleh pakai Katalon ya juga, atau emang testing di Spring Boot-nya. Cuma biasanya sih orang testing di luar ya, karena tesnya kan secara komprehensif ya semua ya. Jadi biasanya itu pakai Selenium atau pakai Katalon biasanya gitu. Atau manual sama sama sekali. Tapi kalau mau pakai unit test itu bisa. Di sini juga sebelumnya tadi saya lihat ada tes juga ya. Tadi foldernya namanya itu bisa dibantu. Cuma jarang dilakukan sih karena biasanya testing itu terpisah. Kalau mau bikin unit testing terlebih dahulu, ya itu biasanya cara benernya sih. Tapi ya di project sih jarang terjadi. Ya udahlah, ada tester yang lain ngetes, nanti kita bug fixingnya dari tester gitu biasanya gitu. Cuma ya kalau mau diulik-ulik ya dari frameworknya juga bisa. Tapi kalau emang mau tarik di testing ya mending ulik aja di framework testingnya sendiri, itu ada. Jadi pakai Catalon atau pakai Selenium atau pakai Appium, itu lagi terkenal sekarang, lagi banyak yang nyari. Automate ya, karena testing soal. Jadi nggak, kalau Spring Boot kenapa ya? Spring Boot itu kan karena tesnya Spring-nya doang gitu ya. Jadi kan nggak bisa ke front end. Kalau itu kan menyeluruh di tes. Ya kira gitu ya, semoga menjawab.
Oke, Ya Pak, baik. terima kasih. Terima kasih Pak Lunghi. Dari Mas Isanul juga langsung menjawab. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, siap. Baik Pak Lunghi. Tadi saya dengar masih ada satu kuis lagi ya dari Pak Lunghi. Apakah kuis dari Pak Lunghi atau langsung Best memilih best question penjawab aja. yang... Ah, Oh, boleh. pertanyaan terbaik aja ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan Pak Sebentar. Lunghi untuk dipilih. Ada Mas Rizky tadi, ada Mas Oliver, ada Raka, ada MRH, dan juga yang terakhir ada Mas Ihsanul Hakim. Boleh dipilih, Mas. Oke. Hmm. Raka deh lebih spesifik nanyanya ke overrides soalnya notasi. Jadi Raka deh. Oke, oke, baik. Yang lain Selamat kan ya nanyanya untuk... general, yang lain kan spesifik. Saya milih yang spesifik aja. Oke, Gitu siap. ya. Terima kasih Pak Lunghi Ah, dan selamat ya untuk Mas Raka ya. oke. Oke, sudah memenangkan pertanyaan terbaik versi Pak Lunghi. Iya, Oke, oke. siap. Baik. Terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif bertanya pada sesi kali ini ya. Dan juga kami ucapkan selamat juga kepada saudara Ananda Raffi Amanullah dan juga Mas Raka ya tadi menjawab Kakak versi Aditya. Kakak ya Aditya. Pak Aditya sebagai penanya terbaik. Untuk klaim hadiahnya, silakan untuk teman-teman dapat mengkontak admin di Telio Karir ya. Untuk nomornya itu nanti dari tim kami akan mengirimkan nomornya di chat Zoom. Nah, saya di chat Zoom ya. Jadi untuk sekali lagi untuk Mas Ananda Raffi Amanullah dan juga Mas Raka itu boleh untuk chat ke nomor yang sudah dikirimkan di chat Zoom. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Pak Lunghi, karena waktunya juga sudah hampir habis. Iya, ya. Siap. Saya izin untuk acara selanjutnya kita akan foto bersama ya. Jadi mohon berkenan rekan-rekan untuk membuka kameranya. Saya berikan waktu untuk bersiap. Silakan untuk teman-teman yang mungkin belum menggunakan virtual background ataupun belum menyalakan videonya, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 2 detik ya. 1, 2. Saya lihat di sini sudah pada standby nih. Silakan untuk yang available boleh untuk bisa open videonya ya. Baik, rekan-rekan, kita mulai untuk fotonya. Untuk fotonya boleh dibantu oleh rekan-rekan tim Telyu Karir ya. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Atau barangkali ada posisi atau gaya dari Pak Lunghi mungkin? Seperti apa, Pak? Ya, gaya ya, yang penting senyum aja deh. Senyum aja. Orang IT mah biasanya kalau gaya tuh kaku ya. Siap, 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 Soalnya Pak. gini-gini paling kan gitu. Baik, baik. Gini aja barangkali ya. Silakan teman-teman, kita peace aja ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa ya rekan-rekan, kita sudah masuk di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara Industrial Sharing bersama PT Eksis Mitra Utama. Sebagai bukti presensi rekan-rekan dan untuk sebagai bukti presensi rekan-rekan dan juga untuk dapat mengenerate e-sertifikat di website CDC, mohon berkenan untuk mengisi link feedback acara ya rekan-rekan. Pengisian link feedbacknya itu rekan-rekan bisa lihat seperti slide yang ada di Zoom ya. Jadi silakan untuk masuk ke web CDC menggunakan akun yang didaftarkan ke acara yang diikuti. Jadi sekali lagi silakan untuk masuk ke website CDC ya menggunakan akun yang diregistrasikan pada saat registrasi acara seminar pada kali ini. Lalu masuk ke menu pendaftar acara. Nah, teman-teman bisa scroll ke kanan lalu klik isi feedback. Di sana ada button untuk mengisi feedback. Lalu nanti setelah itu silakan masuk ke menu sertifikat. Jika teman-teman sudah mengisi feedback secara lengkap, maka nanti secara otomatis di menu sertifikat itu teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikatnya masing-masing. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu Pak Lunghi dan juga Bapak atau Ibu perwakilan PT Eksis Mitra Utama, yang sudah berkenan memberikan industrial sharing untuk rekan-rekan mahasiswa di Telkom University. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan. Saya, Pak Aldi Fadilah, pamit undur diri dan sampai jumpa dalam acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, Mas Terima kasih semua. Lunghi, Mbak Wina. Sama-sama. Terima kasih semua.